Sebuah kabar buruk datang dari pesepak bola andalan timnas Indonesia yaitu Sandy Walsh. Bek kanan timnas yang dikenal punya semangat juang tak main-main ini tak lagi mendapatkan menit bermain pada 5 laga terbaru Yokohama F. Marinos. Dalam 5 pertandingan terakhir di J1 League 2025, Sandy Walsh selalu berada di bangku cadangan. Pada pertandingan terbaru, ia hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya berjuang dari bangku cadangan saat Yokohama Marinos kalah 1-3 dari Urawa Reds. Sebenarnya Sandy memulai karir dengan sangat baik, bahkan Sandy tercatat pernah menjadi man of the match. Namun entah kenapa setelah itu seperti ada yang berubah. Hingga akhirnya Sandy bahkan tak lagi dimainkan dalam 5 laga berturut-turut. Ya, 5 laga. Sebuah momen krusial yang tampaknya benar-benar menjadi masa sulit bagi seorang Sandy Walsh. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ini karena Sandy adalah talenta Indonesia? Sejujurnya kita merasa ada yang salah di sini. Ada sesuatu yang keliru tentang bagaimana klub-klub luar memandang talenta timnas Indonesia. Apa yang terjadi dengan seorang Sandy Walsh di Yokohama ini sebenarnya tak jauh berbeda pada tim sebelumnya. Cafe McClellan sebagai klub di mana ia bermain saat itu ternyata bukanlah tempat yang mendukung kemajuan karirnya. Meskipun menorehkan statistik yang luar biasa pada tim saat sebelum membela timnas Indonesia, bahkan mendapatkan kontrak hingga tahun 2027, namun seiring dengan bertambahnya menit bermain bersama timnas Indonesia, Sandy mulai kesulitan mendapatkan tempat utama di klub Belgia tersebut. Keterbatasan waktu bermain menjadi masalah utama, di mana seringkali ia harus memilih antara memprioritaskan dirinya untuk timnas Indonesia atau tetap menjaga tempatnya di tim utama Cafe McClellan. Dan yang terjadi, keputusan klub pun mulai tak berpihak padanya. Sandy sempat menyatakan, "Saya memiliki perasaan yang aneh, karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf dan saya setelah kesibukan saya di Piala Asia." Ya, Sandy merasa dia mendapat perlakuan yang berbeda ketika ia kembali dari memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia Qatar yang lalu. Dan setelah itu Sandy mulai tersisihkan, bahkan beberapa kali sama sekali tak masuk line up. Bayangkan pemain yang dulu menjadi andalan, yang market value-nya bahkan masuk ke dalam daftar 11 pemain termahal di klub tersebut, kemudian saat ia berseragam dan mulai rutin memperkuat timnasnya, ia justru terasingkan. Setelah bertahun-tahun berjuang di Eropa, dan setelah tak ada kepastian tentang karirnya di klub itu, Sandy akhirnya memutus kontrak dari Cafe McClellan pada awal 2025. Sebuah keputusan yang menyakitkan. Namun sekali lagi, ada sesuatu yang sungguh sangat sulit untuk kita cerna. Sebuah kisah menyedihkan yang menegaskan bahwa bagi pemain Indonesia, mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri tidak pernah semudah yang dibayangkan. Apa yang terjadi hari ini tampaknya sedikit membuat kita mengerti tentang apa yang dilakukan oleh seorang Elkan Bagot. Elkan bukan tak cinta timnas Indonesia, namun ia sadar saat ia tak memiliki kualitas yang di atas rata-rata, maka seperti ada sebuah pesan tersirat dari klub, kalau kamu tak bisa 100% untuk tim, maka bersiaplah, namamu akan tersisihkan. Maka yang terbaru ada kabar bahwa Elkan menolak pemanggilan dari Patrick Kluivert dengan alasan ia ingin fokus dulu di klubnya. Namun Sandy berbeda. Sandy seperti mempersiapkan seluruh karirnya untuk satu tujuan, yaitu timnas Indonesia. Dia seolah-olah ingin berkata, "Saya berjuang keras untuk klub ini, tetapi saya juga harus mendahulukan negara saya." Kembali pada Yokohama Marinos, seolah memutari jalan yang tak ada ujungnya, Sandy kembali dihadapi pada masalah yang sama. Kita kemudian bertanya-tanya, mengapa negeri-negeri ini tidak menginginkan kehadiran talenta dari negeri kita tercinta? Hal ini bukanlah fakta menyakitkan yang baru bagi pemain kita. Dulu ada nama Stefano Lillipali. Ia direkrut oleh tim Consadole Sapporo pada 2014, namun cuma bermain sebanyak 2 pertandingan. Kemudian ada nama Irfan Bahdim. Ia menjajal ketatnya kompetisi Liga Jepang pada 2014. Saat itu Irfan diboyong oleh klub J League One, Feyenoord Kofu. Sayangnya pemain kesayangan supporter timnas Indonesia ini nasibnya pun menyedihkan. Ia bahkan sama sekali tak mendapatkan kesempatan bermain. Entah ada dendam kesumat apa klub-klub Jepang ini dengan punggawa timnas Indonesia. Kalaupun seumpamanya ada dendam, yang seharusnya menyimpan dendam tentulah kita, karena ada sejarah kelam di masa lalu. Maka ketika timnas sedang berada dalam fase kebangkitan, klub-klub Jepang ini pun kembali mengincar talenta timnas Indonesia. Kita tentu masih ingat bagaimana seorang Pratama Arahan diboyong oleh Tokyo Verdy. Sungguh besar harapan kita saat itu, melihat pemain andalan timnas Indonesia bisa bermain di liga yang kompetitif semacam Liga Jepang. Namun lagi dan lagi kita harus mendapati pil pahit bahwasanya pemain kita hanya direkrut untuk keperluan promosi semata.
Tak berhenti sampai di situ, kemudian datang nama Justin Hubner. Bek timnas ini diboyong oleh Cerezo Osaka pada Maret 2024. Yang mana saat itu, Justin merupakan andalan sekaligus kapten di Wolves U21. Hal itu membuat kita berpikir, tampaknya tim Jepang ini serius dan benar-benar butuh kontribusi dari seorang Justin. Mengingat pemain ini adalah jebolan dari akademi liga terbaik di dunia. Dan yang terjadi, Justin jarang mendapatkan menit bermain. Kalaupun dimainkan, ia hanya dimasukkan di menit 90-an. Saat itu supporter gerah. Supporter kecewa, mengapa pemain seberbakat Justin seolah-olah dibohongi. Bahkan saat itu banyak pihak yang menganggap jika klub-klub dari Jepang ini sengaja ingin mematikan karir dari pemain timnas Indonesia. Maka yang terbaru datanglah Sandy Walsh. Sandy yang sungguh sudah sangat matang di Eropa. Yang pemain ini sudah menghadapi berbagai macam tekanan dan atmosfer di dalam stadion. Maka rasanya Sandy ini seperti pemain yang sudah jadi dan siap pakai. Iya, awalnya Sandy memang dimainkan. Namun akhir-akhir ini entah kenapa Sandy mulai tersisihkan. Padahal jika kita melihat pertandingan yang dilakoni Yokohama, Sandy tak bermain buruk dan Sandy pun tak pernah melakukan blunder. Sandy juga menjadi MVP. Bahkan di panggung yang lebih tinggi yaitu ACL Elite, Sandy mampu mengantarkan tim ini hingga ke babak 8 besar. Namun dengan semua itu, kenapa Sandy justru tersisihkan dalam 5 laga terakhir? Dan yang paling menyakitkan, absennya Sandy ini terjadi setelah ia memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret yang lalu. Sungguh sesuatu yang menyedihkan, yang sedang menimpa para punggawa timnas Indonesia, terlebih lagi dengan nama sebesar Sandy Walsh. Kita seperti bertanya-tanya, sejelek apa pemain kita ini sampai ia disisihkan sebegitunya? Apakah tak ingat bahwa Sandy merupakan sedikit pemain yang mampu mencetak gol ke gawang timnas Jepang? Dan bergeser ke Inggris, Marcelino Ferdinand yang merupakan salah satu pemain muda terbaik Indonesia memulai petualangannya bersama Oxford United pada tahun 2024. Bergabung dengan klub ini, Marcheng seakan memegang harapan besar untuk membawa namanya dan juga Indonesia. Namun kenyataan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Di tengah kompetisi ketat di Liga Inggris, Marcheng kesulitan menembus tim utama. Walaupun ia menunjukkan kemampuan luar biasa saat memperkuat timnas Indonesia. Belum lagi ketika kita menggeser lagi ke benua yang lebih jauh yaitu di Australia sana, salah satu talenta paling berbakat yang dimiliki oleh timnas Indonesia yaitu Rafael Strijk pun bernasib lebih tragis. Brisbane Roar seperti lupa jika mereka memiliki seorang striker bernama Rafael Strijk. Yang mana dalam beberapa pertandingan terakhir, Rafael bahkan sudah tak lagi masuk dalam line up. Pemain-pemain Indonesia di luar negeri menghadapi lebih banyak tantangan daripada yang terlihat di permukaan. Selain kesulitan menembus tim utama, ada satu faktor yang sering menjadi hambatan besar, yaitu peringkat FIFA, dan bagaimana pandangan dunia tentang sepak bola Indonesia. Meskipun pemain Indonesia memiliki bakat yang luar biasa, mereka seringkali terjebak dalam stigma bahwa pemain dari negara dengan peringkat FIFA rendah tidak cukup baik untuk bermain di klub-klub besar Eropa. Peringkat timnas Indonesia yang berada di atas 100 seringkali menjadi hambatan terbesar. Klub-klub Eropa, Jepang, dan lainnya seperti memasang standar internasional tinggi dan seringkali mengabaikan pemain dari negara dengan peringkat lebih rendah, meskipun mereka memiliki potensi yang luar biasa. Jika pemain Indonesia mau mendapatkan tempat, maka para pemain Indonesia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa mereka pantas berada di level tertinggi. Yang itu sudah ditunjukkan oleh Jay Itzes dan Kelvin Verdong. Sejujurnya menyedihkan memang. Mungkin hal inilah yang tampaknya menjadi pertimbangan besar bagi pemain-pemain keturunan di luar sana untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Bahkan jikalau kemarin seorang Tijani mau bermain untuk Indonesia, belum tentu karirnya bisa semelejit seperti sekarang ini. Karena cara klub di Eropa dan juga di Jepang dalam memandang seorang pemain akan berubah signifikan saat mengetahui pemain itu adalah pemain dari Indonesia. Maka jangan pernah kita menganggap mereka yang memiliki darah Indonesia di dalam tubuhnya. Saat mereka menolak untuk membela tanah air ini, bukan berarti mereka tidak cinta. Bukan berarti mereka menganggap remeh negeri leluhurnya. Mereka bangga dengan Indonesia. Bahkan banyak sekali pemain keturunan yang memasang bendera Indonesia di bio sosial media mereka. Namun mereka sungguh realistis. Dan mereka pun mengantisipasi hal-hal semacam ini terjadi dalam karir mereka. Sangat aneh rasanya memiliki bakat dan kemampuan yang bagus, namun justru dianggap remeh karena bendera di belakang punggungnya. Ini juga sebagai tamparan untuk federasi kita, untuk liga kita, dan yang pastinya untuk sepak bola kita. Kita memang menganggap sepak bola kita sedang berkembang secara signifikan,
Namun dari pandangan pihak luar, kita sungguh bukan apa-apa. Bahkan pemain paling berbakat pun bisa menjadi tak dipandang saat mengetahui pemain itu berasal dari Indonesia. Hal itu terjadi dan menimpa pemain timnas Indonesia yang bahkan dibentuk dan dibina oleh didikan Eropa. Apalagi pemain lokal kita yang murni dibentuk di Indonesia. Para pemain lokal kita lebih ekstrim lagi perjuangannya, yang mana mereka harus melewati fase kurangnya infrastruktur sepak bola yang memadai. Mereka juga harus bermain di kompetisi domestik yang levelnya lebih rendah dibandingkan dengan Liga Thailand dan Liga Malaysia. Meskipun pemain Indonesia berbakat, mereka tidak mendapatkan eksposur yang cukup untuk mengasah kemampuan mereka di level tertinggi. Oleh karena itu, meskipun bakat individu para pemain Indonesia tak diragukan lagi, mereka tetap harus menghadapi batasan besar untuk menunjukkan kemampuan mereka di luar negeri. Sekali lagi kita bertanya-tanya, apakah karena mereka tumbuh dan berkembang di Indonesia? Apa karena mereka memilih Indonesia? Apa karena mereka memegang paspor Indonesia? Apa karena itu semua, pemain kita terasa seperti dianaktirikan oleh klub di negara lain? Rasa nasionalisme untuk memilih timnas sebagai prioritas, angka peringkat FIFA yang menyentuh 3 digit, liga domestik yang tidak mampu bersaing, atau bahkan karena infrastruktur negara yang tidak mendukung. Apakah ini semua adalah alasan utama dari dikesampingkannya pemain-pemain kita? Meskipun tantangan yang dihadapi para pemain Indonesia sangat besar, mereka tidak akan pernah berhenti berusaha. Setiap langkah yang mereka ambil adalah bukti bahwa perjuangan itu tak pernah sia-sia. Masa depan para pemain Indonesia masih terbuka lebar. Dengan perbaikan infrastruktur sepak bola di Indonesia dan peningkatan eksposur internasional, pemain Indonesia akan semakin memiliki peluang besar untuk bersaing di level tertinggi dunia. Meskipun menghadapi banyak tantangan, para talenta Indonesia akan terus berjuang untuk membuktikan bahwa mereka bisa berada di level yang sama dengan pemain-pemain terbaik dunia. Dan untuk seluruh diaspora Indonesia yang sedang berjuang dimanapun kalian berada, jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah. Karena di belakang kalian ada 270 juta rakyat Indonesia yang menantikan kepulangan kalian. Ada jutaan hati yang selalu mendoakan agar kalian mampu menunjukkan performa terbaik di level klub. Juga selalu menitipkan harapan bahwa kalianlah generasi yang mampu membawa lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera Indonesia dikibarkan dalam pentas tertinggi bernama Piala Dunia.